Bismillah, sahabat zikir channel yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kencing atau buang air kecil adalah aktivitas yang pasti setiap hari dan setiap orang lakukan. Air kencing ini merupakan benda najis yang harus disucikan karena jika tidak maka ibadah seperti sholat tidak akan dianggap sah. Di dalam Islam kita diharuskan benar-benar menjaga kesucian diri dari najis tidak terkecuali air kencing. Akan tetapi, diakui atau tidak, masih banyak dari kita yang sering kencing tidak sesuai adab yang seharusnya. Misalnya, kencing dengan berdiri, kencing di sembarang tempat, bahkan ada yang setelah kencing tidak membersihkannya, cebok. Hal ini jelas miris karena cipratan air kencing menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerap menjadi sebab datangnya siksa kubur. Nauzubillahi min zalik. Islam adalah agama yang sempurna. Semua perkara yang dibutuhkan manusia di dunia ini dan di akhirat nanti telah dijelaskan. Termasuk masalah kesucian dan kebersihan. Banyak ayat Al-Quran dan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan atau menganjurkan kebersihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pakaianmu bersihkanlah." Al-Mudatsir 74:4. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." Al-Baqarah surah kedua, ayat 222. Air kencing itu najis. Air kencing manusia termasuk najis, maka badan, pakaian, atau tempat yang terkena air kencing harus dibersihkan. Jika tidak dibersihkan, maka itu bisa menjadi penyebab siksa kubur. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersihkanlah diri dari air kencing. Karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur berasal darinya." Hadis riwayat Ad-Daruqutni dalam sunannya, nomor 459. Dan hadits ini dinilai sahih oleh Syaikh Al-Albani dalam Irwaul Galil, nomor 280. Oleh karena itu Imam As-Zahabi rahimahullah berkata, dosa besar ke-36, tidak membersihkan diri dari air kencing, dan itu termasuk syiar Nasara. Al-Kabair, Helm, 141. Pada zaman dahulu di kalangan Bani Israel, jika baju mereka atau bahkan kulit mereka terkena air kencing, maka mereka mengguntingnya. Dari Abdurrahman bin Hasanah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui kami. Beliau membawa tameng kulit di tangannya, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkannya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam duduk lalu buang air menghadap kepadanya, yakni menggunakan tameng itu sebagai penutup pen. Sebagian orang berkata, mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lihat orang ini, dia buang air seperti wanita buang air, yakni beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga aurat ketika buang air kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarnya, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kasihan engkau, tidakkah engkau tahu siksa yang menimpa seorang lelaki Bani Israel? Jika air kencing mengenai mereka, mereka biasa mengguntingnya dengan gunting. Lalu lelaki itu melarang mereka, sehingga dia disiksa di dalam kuburnya." Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor 346. Disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud. Penyebab siksa kubur. Hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda, sesungguhnya keduanya ini disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa dalam perkara yang berat untuk ditinggalkan. Yang pertama, dia dahulu tidak menutupi dari buang air kecil. Adapun yang lain, dia dahulu berjalan melakukan namimah, adu domba. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sebuah pelepah kurma yang basah, lalu membaginya menjadi dua. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menancapkan satu pelepah pada setiap kubur itu. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukannya?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Semoga Allah meringankan siksa keduanya selama pelepah kurma ini belum kering." Hadis riwayat Bukhari, nomor 218, Muslim, nomor 292.
Di dalam hadits lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan penyebab keringanan siksa kubur itu adalah syafaat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melewati dua kuburan yang penghuninya sedang disiksa, maka aku suka agar siksa keduanya diringankan selama kedua pelepah kurma itu masih basah." Hadis riwayat Muslim, nomor 3012, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Hadits di atas juga memberikan faedah agar menutupi diri ketika buang air, baik dengan masuk kamar kecil, atau jika berada di tempat terbuka dengan menjauh dari pandangan orang. Itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diterangkan di dalam hadits berikut ini. Dari Abdurrahman bin Abi Qurat radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju tempat buang air, dan kebiasaan beliau jika menginginkan buang hajat beliau pergi ke tempat yang jauh." Hadis riwayat Nasai, nomor 16, disahihkan oleh Syaikh Al-Albani. Lihat silsilah Ash-Shahihah, nomor 1159. Maka termasuk perbuatan kurang adab ketika sebagian orang, baik orang tua atau anak-anak, laki-laki atau perempuan, buang air di pinggir jalan. Bau kencing tersebut juga akan mengganggu orang lain, sehingga menyebabkan cacian kepada pelakunya. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah dirimu dari tiga tempat yang membawa laknat, buang hajat di tempat-tempat berkumpulnya air, di jalan raya, dan di tempat bernaung." Hadis riwayat Abu Dawud, nomor 26, dihasankan oleh Syaikh Al-Albani. Alangkah agungnya agama Islam, yang memberikan pengajaran adab dan tidak merusak atau menodai fasilitas-fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita di atas kebaikan dan menjauhkan dari segala keburukan. Amin. Dari hadis-hadis di atas dapat pula menjadi dasar untuk menguatkan keimanan kita bahwa siksa kubur itu nyata adanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 21 yang artinya, "Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar." Dalam ayat di atas, menurut Al-Bara bin Azib, Mujahid, dan Abu Ubaidah yang dimaksud azab yang dekat adalah azab kubur. Tafsir Ibnu Katsir, semoga kita semua dihindarkan dari azab kubur apalagi karena sesuatu yang sepele, cipratan air kencing. Wallahu a'lam.